Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan asisten laboratorium petrologi dari program studi teknik geologi Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan tentang cara pendeskripsian dari batuan metamorf. Baik, langsung saja kita ke sampel yang pertama. Hal yang perlu kita lakukan dalam pendeskripsian batuan metamorf itu adalah menentukan jenis batuannya dulu terlebih dahulu. Jenis batuan pada batuan metamorf itu ada dua, batuan metamorf foliasi dan batuan metamorf non foliasi. Di mana batuan metamorf foliasi itu terlihatnya pesejajaran mineral, sedangkan kalau yang non foliasi tidak memiliki pesejajaran mineral. Dari sampel yang saya pegang dapat teman-teman lihat di sini terdapat pesejajaran mineral antara mineral terang dan mineral yang gelap, yang pipih, yang gelap. Berarti sampel yang saya pegang ini termasuk ke dalam batuan metamorf foliasi. Setelah kita menentukan jenis batuannya, kita menentukan warna. Warna itu ada warna fresh dan warna lapu. Dari sini kita lihat ini warna freshnya lebih ke abu-abu dan memiliki warna lapu kecoklatan. Strukturnya dapat kita lihat struktur foliasi ini lebih ke struktur gneistosa karena di sini terlihat adanya pensejajaran antara mineral gelap dan mineral terang itu dan memiliki ukuran mineral yang besar-besar. Ini menandakan bahwa ini merupakan metamorf derajat tinggi dan tekanan tinggi karena memiliki ukuran mineralnya yang besar juga, itu menandakan. Sehingga ini strukturnya disebut dengan struktur gneistosa. Setelah kita menentukan struktur, kita menentukan tekstur. Tekstur pada sampel yang saya pegang ini dapat kita lihat ini kalau dia kristaloblastik dia tidak menunjukkan tekstur batuan asalnya, sedangkan dia kalau palimpsest itu menunjukkan tekstur batuan asalnya. Dapat kita lihat ini tidak menunjukkan tekstur batuan asalnya. Ini lebih ke kristaloblastik, lebih tepatnya ini lebih ke lepidoblastik, terdapatnya pesejajaran mineral. Berarti ini memiliki tekstur kristaloblastik dalam kurung lepidoblastik, itu namanya. Setelah kita menentukan tekstur, kita menentukan komposisi mineral. Komposisi mineral yang terdapat di sini dalam batuan metamorf itu ada komposisi mineral stres dan mineral anti stres. Dimana kalau misalnya mineral stres itu dimana mineralnya tahan dalam situasi apapun, tetapi dia akan memipih. Seperti di sini kita lihat ini terdapat mineral hornblende dan ada sedikit mika di sini. Ini yang warna hitam ini bisa hornblende dan ada sedikit mika. Itu mineral stresnya. Yang agak-agak kehijauan ini mungkin bisa adanya klorit di sini. Tapi ini lebih ke hornblende ataupun mineral mika, seperti itu mineral stresnya. Sedangkan mineral anti stres di sini terdapat seperti kuarsa, ini kuarsa, dan banyaknya plagioklas, di mana mineral anti stres ini tidak mengalami proses pemipihan, dia cuma mengalami proses kompak saja, seperti itu. Di mana mineral stresnya di sini ada hornblende dan mika, sedangkan mineral anti stresnya ada kuarsa dan plagioklas, seperti itu. Setelah kita menentukan komposisi mineral, kita menentukan nama batuannya.
dapat kita lihat di sini untuk menentukan nama batuan pada batuan metamorf itu sangat banyak, yaitu pertama kita menentukan dari protolit atau batuan asalnya. Kita lihat ini kira-kira batuan asalnya. Ini tahap yang pertama, kita menentukan dari protolitnya. Ini dapat kita lihat ini batuan asalnya batuan beku karena memiliki mineral yang besar-besar. Dari situ kita dapat menentukan batuan asalnya adalah batuan beku seperti itu. Tahap yang kedua kita menentukan bisa juga menentukan nama dari spesifik dari nama batuan yang spesifik, seperti dia bisa seperti mineralnya lebih dari 75%, seperti kalau misalnya dia lebih banyak mineral sepertenit, kita bisa memberikan namanya seperti batuan sepertenit. Sedangkan kalau dia memiliki 75% mineral ampibol, itu kita bisa memberikannya nama ampibol, tapi di sini memiliki kandungan mineral yang lumayan banyak. Tahap yang ketiga, kita menentukan dari tekstur ataupun strukturnya. Tadi kita sudah menentukan bahwa ini merupakan strukturnya gneistosa. Berarti kita bisa menentukan bahwa nama batuannya adalah gneiss. Seperti itu cara menentukannya. Setelah itu kita menentukan batuan asalnya. Ini asal batuannya dari mana? Asal batuan ini dapat kita lihat ini asal batuannya batuan beku. Kita lihat ini memiliki banyaknya plagioklas dan banyaknya mineral-mineral hornblende. Berarti ini termasuk ke dalam batuan beku granadiorit karena memiliki banyaknya plagioklas di sini. Setelah itu kita menentukan ganesanya. Ganesa dari batuan ini kita buat saja seperti ini. Terbentuknya dari proses metamorf regional, di mana suhu dan tekanan yang tinggi dicirikan dengan ukuran kristal besar dan memiliki foliasi. Seperti itu saja. Nah, ini pada sampel yang pertama. Lalu kita lanjut ke sampel yang kedua. Ini sampel yang kedua. Tadi seperti biasa kita menentukan jenis batuannya terlebih dahulu. Dapat kita lihat di sini. Ini jenis batuannya lebih ke batuan metamorf non foliasi, di mana tidak terdapatnya persejajaran mineral di sini. Seperti itu. Setelah kita menentukan jenis batuannya, kita menentukan warna. Warna fresh dari ini warna putih, sedangkan warna lapuknya lebih ke kekuningan seperti itu. Setelah kita menentukan warna, kita menentukan struktur dari batuan ini. Kita lihat ini kalau misalnya biasanya kalau yang non foliasi itu hornfels, tetapi di sini kalau misalnya kita untuk struktur hornfelsik itu pada untuk batuan hornfels, tetapi kalau kita untuk batuan seperti ini lebih ke struktur hornfelsoid karena dia memiliki struktur seperti batu tanduk, bukan cuman mirip seperti itu. Berarti ini strukturnya hornfelsoid gitu, seperti itu. Setelah itu kita menentukan tekstur. Tekstur dari batuan ini teksturnya adalah kristaloblastik karena dia tidak terlihat. Kalau misalnya dia palimpsest itu masih terasa adanya ukuran butir seperti adanya pasir di sini. Itu mencirikan bahwa dia masih
palimpsest, masih menunjukkan tekstur sisanya atau tekstur batuan sebelumnya seperti itu. Berarti ini termasuk ke dalam kristaloblastik, di mana ini merupakan kristaloblastik dalam kurung ini lebih ke granoblastik seperti itu. Komposisi setelah kita menentukan tekstur, kita menentukan komposisi mineral. Komposisi mineral dari batuan ini dapat kita lihat ini mineral stresnya tidak ada, dan mineral anti stresnya lebih ke kuarsa. Setelah kita menentukan komposisi mineral, kita menentukan nama batuan. Seperti itu, kita lihat ini lebih dari 75% kuarsa. Berarti ini kita bisa memberikan namanya seperti nama batuannya ini adalah kuarsit seperti itu. Setelah itu kita menentukan batuan asal. Kalau misalnya dia kuarsit itu biasanya yang banyak mengandung mineral kuarsa itu biasanya batu pasir, yaitu batu pasir arkos atau yang batu pasir mengandung kuarsa yang lain. Seperti itu, berarti ini asal batuannya yaitu batu pasir seperti itu. Setelah kita menentukan asal batuannya dan nama batuan tadi, kita menentukan Ganesha. Jadi Ganesha dari batuan yang saya pegang ini terbentuk dari proses metamorfisme kontak atau intrusi yang mempengaruhinya, sehingga ini menyebabkan peningkatan suhu, sehingga suhu dan tekanan. Tapi ini lebih dominan ke suhu dan tekanan yang membuat struktur butiran pada batu pasir tersebut menjadi kompak dan keras. Makanya dia menjadi seperti ini. Oke, kita ke sampel yang ketiga. Baik, seperti biasa kita menentukan jenis batuan terlebih dahulu. Jenis batuannya dapat kita lihat di sini terdapat pensejajaran mineral kalau dilihat secara langsung, tapi pensejajaran mineralnya ini halus seperti itu, halus. Berarti di sini ini termasuk ke dalam batuan metamorf foliasi. Warnanya ini memiliki warna fresh abu-abu terang dan warna lapuknya kecoklatan. Strukturnya di sini masih memiliki struktur sisa juga. Ini strukturnya lebih ke slatic cliffect, di mana di sini tidak banyaknya mineral mika, dan kalau misalnya dia lebih ke filitik, dia memiliki mineral mika yang terang sehingga dia memiliki kilap-kilap, sedangkan ini tidak. Ini lebih ke struktur slatic cliffect, di mana struktur Clatylifex itu dari batuan lempung biasanya, dan dia memiliki struktur yang sangat halus dan batuannya lumayan keras itu, dan dia memiliki sedikit mineral-mineral mika halus seperti itu. Berarti ini lebih ke struktur slatic defect seperti itu. Dan teksturnya ini termasuk ke palimpsest karena masih terasa di sini struktur dari batu lempungnya. Berarti ini termasuk ke tekstur palimpsest dalam kurung blastopelit karena memiliki struktur sisa seperti blastopelit atau ini struktur sisa dari lempung. Berarti ini termasuk ke tekstur palimpsest blastopelit seperti itu. Komposisi dari batuan ini, komposisi mineralnya ini mineralnya lebih ke mineral kuarsa yang mengalami
ya mineral stresnya ini lebih ke lempung dan mineral mika. Sedangkan anti stresnya ini ada kuarsa dan feldspar seperti itu. Nama batuannya kita langsung saja ke penentuan berdasarkan tekstur dan strukturnya. Di sini berarti ini termasuk ke dalam nama batuannya itu batu slate atau batu saba. Seperti itu. Kita tentukan langsung saja dari strukturnya. Berarti ini nama batuannya batu saba atau slate. Asal batuannya tadi ini berasal dari batu lempung. Kalau misalnya dia memiliki struktur filitik, dia seperti warna ujung pensil itu merupakan filitik seperti itu. Dan asal batuannya ini batu lempung. Batu lempung sangat terlihat dia halus-halus, batu lempung. Ganesha pembentukan dari sampel ini, batuan ini itu adalah terbentuk dari metamorfisme regional derajat rendah, di mana ini merupakan metamorfisme burial akibat adanya tekanan suhu yang rendah, tetapi sehingga membentuk struktur slatic cliffect atau yang halus-halus seperti ini. Ini dari pembentuknya adalah dari pembebanan akibat adanya sedimentasi di atasnya, sehingga batuan yang di bawahnya ini mengalami proses metamorfisme secara regional mengakibatkan terbentuknya batuan yang berfoliasi seperti ini. Seperti itu. Setelah itu kita menentukan sampel yang keempat, di mana sampel yang keempat ini kita menentukan jenis batuannya terlebih dahulu. Jenis batuannya ini dapat dilihat, ini kalau dilihat ini berfoliasi ya. Ini berfoliasi. Berarti jenis batuannya ini metamorf foliasi. Dan langsung kita ke warna. Warnanya freshnya hitam dan warna lapuknya ini kecoklatan. Langsung saja kita ke struktur. Ini sebenarnya ini lebih ke skistosa. Lebih ke struktur skistosa. Teksturnya teksturnya lebih ke kristaloblastik, karena dia tidak menunjukkan tekstur sisanya. Ini tetapi lebih ke pokoknya ini ke kristaloblastik dalam teksturnya. Setelah itu kita menentukan komposisi mineral. Komposisi mineral dari batuan ini mineral stresnya itu hornblende dan mika. Dapat kita lihat ini hornblende yang sebagai massa dasarnya. Kalau kita lihat secara langsung itu kelihatan persejajaran mineralnya dan adanya mineral mika yang mengkilap-kilap ini. Mineral anti stresnya hampir tidak kelihatan di sini. Berarti ini tidak ada mineral anti stres. Di mana nama batuannya kita menentukan dari secara spesifik, secara mineral. Berarti ini memiliki 75% mineralnya seperti mineral hornblende. Berarti ini termasuk ke dalam nama batuannya amphibolite, karena hornblende itu merupakan bagian dari amphibolite, termasuk ke dalam spesies amphibolite. Berarti ini hornblende atau mineral amphibolite juga, termasuk ke dalam grup amphibolite maksudnya. Berarti nama batuannya ini amphibolite. Asal dari batuan ini itu adalah dari batuan beku.
basal lebih tepatnya. Seperti itu. Ganesha pembentukannya ini merupakan proses dari terbentuknya akibat adanya proses metamorfisme regional. Ini biasanya ada di lingkungan subduksi. Ini merupakan derajat menengah sehingga membentuk batuan seperti ini. Awalnya dia merupakan batuan beku basal dan mengalami proses metamorfisme regional sehingga mengalami proses tekanan dan suhu kenaikan sehingga dia membentuk skis hijau, dan seterusnya dia membentuk batuan yang kaya akan amfibolit seperti itu. Ini merupakan hasil dari metamorfisme regional subduksi yang memiliki suhu dan tekanan menengah seperti itu. Seperti aja ganesanya, dapat dibuat sendiri juga lebih lengkapnya. Baik, ini sampel yang kelima, dimana kita menentukan jenis batuan. Jenis batuan yang pertama ini menentukan ini merupakan foliasi atau non foliasi. Ini kita lihat ini lebih ke batuan metamorf non foliasi. Warnanya warna fresh abu-abu terang, warna lapunya coklat. Strukturnya lebih ke hornfels-oid, bukan hornfels ya. Kalau hornfels itu lebih ke struktur dari batu tanduk, karena dia memiliki bentuk seperti tanduk, tapi ini lebih menyerupai biasanya kalau batuan seperti ini, yang batuan dengan struktur hornfelsoid. Teksturnya ini tidak menunjukkan tekstur sisa, berarti ini termasuk ke dalam kristaloblastik, dalam kurung granuloblastik seperti itu. Setelah itu kita menentukan komposisi mineralnya. Komposisi mineral stres dan mineral anti stres. Mineral stresnya tidak terlihat, ini lebih ke mineral anti stres. Ini menyerupai kalsit sebenarnya. Ini kalsit. Sebenarnya kita harus meneteskan ACL supaya kita tahu ini kalsit atau bukan, karena untuk menentukan batuan seperti ini kita harus membutuhkan ACL, karena ini nama batuannya ini marmer, karena kandungan dari kalsitnya sangat banyak. Sebenarnya harus ditetesin HCl untuk mengetahuinya, karena marmer kalau ditetesin HCl dia akan bereaksi seperti itu. Ini nama batuannya marmer. Asal batuannya ini dari batu gamping seperti itu. Ganesha terbentuk akibat adanya proses metamorfisme kontak atau intrusi yang menyebabkan peningkatan suhu dan tekanan sehingga membuat struktur butiran menjadi kompak dan keras. Seperti itu aja membuat ganeshanya. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak jelas atau membingungkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ke asisten melalui chat WA atau grup, ataupun menanyakan di Google Classroom. Untuk pemaparannya, kalau ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.